my dear students. How are you this morning? Sudah sarapan tadi? Bagus. Jangan lupa sarapan ya. Oke. Bersama dengan saya, Agnes Satisina Bulet. Mari belajar bahasa Inggris. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi things in the classroom atau benda-benda yang ada di dalam kelas. Sudah lihat kan anak-anak? Good. Nah, di dalam kelas ada banyak benda-benda kan? Apa saja itu? Ya, betul. Ada meja, ya betul sekali. Apalagi? Kursi. Ada lagi? Ya, ada pulpen, ada buku, dan lain sebagainya. Nah, kami juga bisa melihat di sini ya, di atas sini. Apa saja benda-benda yang ada di dalam kelas. Oke. Di materi kita kali ini, anak-anak, yaitu sesuai dengan materi kita kelas 7 chapter keempat, yaitu This My World. Nah, di chapter keempat ini ada beberapa bagian. Yang kita bahas kali ini adalah bagian yang pertama, yaitu things in the classroom atau benda-benda yang ada di dalam kelas. Baik, kali ini kita akan belajar banyak vocabulary atau kosakata, khususnya benda-benda yang ada di dalam kelas. Ya, kalau selama ini anak-anak Miss hanya tahu misalnya buku, pulpen, meja. Di kali ini anak-anak Miss akan tahu apa artinya dalam bahasa Inggris. Misalnya, buku itu apa ya bahasa Inggrisnya? Buku bahasa Inggris adalah book. Betul sekali, pintar ya. Nah, yang kita pelajari hari ini di bagian things in the classroom ini, selain kita mempelajari apa saja arti-arti benda dalam bahasa Inggris yang ada di dalam kelas, kita juga mempelajari bagaimana cara kita menyatakan suatu benda dalam bahasa Inggris. Nah, caranya adalah kita menggunakan kata work. Kalau kata work, kalau dimulai dari kata work, itu misalnya seperti nomor 1, what is that? Yang artinya apa ini? Maka anak-anak Miss bisa menjawabnya dengan this is a pen. Yang artinya apa ini? Artinya ini adalah sebuah pulpen. Nah, kita juga mempelajari bagaimana cara kita menyatakan jumlah benda. Kita bisa menggunakan kata there are and there is. Nah, perhatikan gambar-gambar yang di atas. Gambar yang di atas ada banyak benda-benda. Tapi yang ada di sini di atas adalah benda-benda dalam bahasa Inggris. Ada floor, a wall, a window, a door, an air conditioner, a picture, a board, a book, a table, a chair, a desk, a cupboard, a global, and a sekarang pasti anak kami bertanya, dalam bahasa Indonesia itu artinya apa, Miss?
vocabulary kosakatanya. Kalau global dalam bahasa Indonesia itu adalah bola dunia. Kemudian kalau clock itu adalah jam dinding. Picture artinya gambar. Air conditioner itu adalah pendingin ruangan atau AC. Window jendela. Door pintu. Board papan. Cupboard lemari. Book buku. Table meja guru. Chair kursi. Desk meja murid atau bangku. Floor lantai. Canvas wall dinding. Keren, berarti anak-anak Miss sudah banyak kosakata nih sekarang kan? Nah, ini adalah merupakan vocabulary yang kita pelajari. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana cara kita ketika kita menanyakan jumlah barang? Kita bisa menggunakan kata there is and there are. Untuk menyatakan keberadaan suatu benda dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan kata there is and there are. Nah, perbedaan antara kedua kata tersebut, kalau dia there is artinya ada, digunakan untuk menyatakan suatu benda yang tunggal atau singular. Sekali lagi, there is artinya ada, digunakan untuk menyatakan suatu benda yang tunggal atau singular. Bisa kita katakan dengan kata lain hanya satu. Sedangkan there are artinya ada, sama dengan there is. Pengertiannya juga ada, namun there are digunakan untuk menyatakan suatu benda yang jamak atau plural, atau dengan kata lain bisa kita katakan lebih dari satu. Nah, di sini Miss punya buku. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau ini jumlahnya berapa? Ya, ada 5 buah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menggunakan there is dan there are? Seperti tadi yang Miss jelaskan, kalau dia there is, itu kita gunakan pada suatu benda yang tunggal atau singular, atau dengan kata lain hanya satu. Misalnya ini satu kan? Nah, berarti yang kita gunakan ketika benda itu yang satu adalah there is. There is a book. Ada sebuah buku. There is a book. Ada sebuah buku. Ingat ya, kalau dia there is, kita gunakan pada sebuah benda yang hanya satu. Sedangkan kalau dia there are, di sini Miss punya 5 buku. Berarti ini lebih dari satu kan? Maka yang kita gunakan adalah there are. There are 5 books. There are 5 books. Ada 5 buku. Nah, pada kata buku, ketika lebih dari satu, maka ada penambahan s. There are books. Jadi bukan lagi booknya, kita baru menggunakan kata book ketika benda itu hanya satu. Ini contohnya. Ini saya memberikan contoh. For example, di
sini ada cupboard atau lemari, ada whiteboard, papan tulis, ada globe, ada book, kemudian ada gambar, ada kursi, ada jam, dan ada jendela. Di sini Miss juga sudah memberikan artinya dalam bahasa Inggris ketika kita menggunakan there is dan there are. Nah, di sini Miss sudah mengelompokkan di mana digunakan there is dan di mana dan pada benda apa. Pada benda apa digunakan there is dan pada benda apa digunakan there are. Di gambar yang sebelah, di gambar yang ini, gambar yang satu, kita umpamakan ini dari gambar yang satu. Benda-benda yang ada dalam sini hanya satu kan, seperti window itu satu, kemudian papan tulis hanya satu, globe hanya satu, buku juga hanya satu. Maka yang kita gunakan untuk menyatakan benda tersebut adalah there is. There is a cupboard. There is a whiteboard. There is a globe and there is a book. Paham kan anak-anak? Nah, yang perlu anak-anak kami ingat, ketika benda itu hanya satu, maka yang kita gunakan adalah there is. Nah, sedangkan di gambar yang kedua, ada gambar, ada kursi, ada jam, ada window, dan benda-benda yang ada dalam gambar ini semua lebih dari satu. Yang kita gunakan juga adalah bukan lagi there is, tetapi there are. Betul sekali. Maka seperti nomor 1, ada 2 gambar. Maka gambar itu dalam bahasa Inggris adalah picture. Gambar ini lebih dari 2. Maka ketika kita menggunakan there are, maka menjadi there are 2 pictures. Nah, ada lagi penambahan S kan? Karena kenapa ada penambahan S? Karena benda itu lebih dari satu. Kemudian nomor kedua, there are 2 chairs. Nah, ada 2 kursi. Nomor ketiga, there are 4 clocks. Ada 4 jam. Dan yang terakhir, window atau jendela, maka bisa kita katakan dengan there are 3 windows. Nah, sudah paham kan anak-anak? Maka ingat ya, kalau bendanya hanya satu, maka yang kita gunakan adalah there is. Kemudian kalau dia lebih dari satu, maka yang kita gunakan adalah there are. Juga pada kata benda tersebut, kalau lebih dari satu kita menambahkan s. Nah, untuk membuat anak-anak kami lebih memahaminya lagi, ini ada berupa contoh yang bisa anak kami kerjakan. Di gambar 1, benda yang ada dalam gambar 1 hanya 1. Kemudian benda-benda yang ada di dalam gambar 2 itu lebih dari 1. Silakan anak-anak kami mencoba mengerjakannya. Dalam latih atau bisa. Oke anak-anak, demikianlah pertemuan kita hari ini. Materi kita hari ini adalah mengenai things in the classroom atau benda-benda yang ada dalam kelas. Jadi ada banyak kosakata tadi yang anak-anak kami dapatkan. Sudah Miss berikan tadi melalui gambar yang di atas. Silakan anak-anak kami pelajari kembali
suatu benda dengan menggunakan there is dan there are. Dan bagaimana cara kita menanyakan suatu benda dan bagaimana cara menjawabnya? Dengan menggunakan kata what dan jawabannya adalah this is. Artinya, what is this? Maka jawabannya adalah this is a book. Okay, my students, that's all our material today. Semoga bermanfaat. Silakan anak-anak kami belajar lagi dan belajar, menghafal, mempelajari dan mencari tahu apa saja benda-benda yang ada di lingkungan kita dan apa bahasa Inggrisnya. Selamat belajar. Semoga anak-anak kami semuanya tetap semangat belajar. Baik, demikian dan sampai jumpa lagi di pertemuan